Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Oh surga, ini, ucap semua orang yang tercengang. Ini terjadi ketika adegan seperti itu muncul di depan mata mereka. Chu Feng menamparkan Wang Long, yang merupakan peringkat 4 martial lord hingga ke tanah. Itu benar-benar terlalu kuat, karena sebelumnya, mereka telah menebak tingkat kultivasi Chu Feng. Mereka sudah mengira, kalau dia hanya berada di puncak ranah surga. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah menyangka kalau Chu Feng akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu, karena dia dapat bahkan mengalahkan peringkat 4 martial lord. Orang harus mengatakan bahwa, kekuatan Chu Feng saat ini sangat mengejutkan orang banyak, terutama terhadap Lan Yanzi yang sebelumnya sangat arogan, dan juga Wang Yue dan beberapa orang yang lainnya. Pada saat itu, tidak ada lagi penghinaan di wajah mereka, dan hanya rasa takut yang tak berujung yang menggantikannya. Akhirnya mereka benar-benar menyadari, betapa menakutkan dan kuatnya Chu Feng ini. Kesombongan pria muda itu bukan karena penampilannya yang salah, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wang Long. Dewa bela diri peringkat 2. Aku tidak pernah menyangka, ternyata dia adalah ahlu martial lord peringkat 2. Dia sudah mencapai ranah ini pada usia seperti itu. Bahkan sebagai peringkat 2 martial lord, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Wang Long. Kemampuan bertarungnya benar-benar terlalu aneh, ucap orang-orang. Banyak orang yang tidak dapat menentukan kultivasi Chu Feng, tapi Lan Si bisa menentukannya. Ketika Chu Feng bergerak, dia melihat melalui kultivasinya. Chu Feng yang berada di peringkat 2 martial lord sudah sangat mengejutkannya, tapi apa yang mengejutkannya bahkan lebih daripada peringkat 2 martial lord adalah, itu karena Chu Feng benar-benar bisa mengalahkan peringkat 4 martial lord. Bahkan sepertinya, dia juga tidak kehabisan kekuatan. Bang! Menjerit. Saat mereka semua kagum dengan kekuatan Chu Feng, seruan lain segera terdengar. Mereka menemukan dengan kaget bahwa, Chu Feng telah menyerang Wang Long lagi. Bahkan kakinya dengan keras menginjak dada Wang Long. Wang Long yang merupakan ahli martial lord peringkat 4 yang mengesankan, dia saja tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Karena pada kenyataannya, jika mereka bertarung secara normal, bahkan jika Wang Long tidak bisa mengalahkan Chu Feng, tapi setidaknya dia masih bisa bertarung. Bahkan kemungkinan terkecilnya, dia masih bisa berbenturan dengan Chu Feng untuk sementara waktu. Tetapi sekarang, dia benar-benar sudah tidak bisa. Itu karena, dia benar-benar terlalu ceroboh sekarang. Karena sejak awal dia tidak menaruh Chu Feng di matanya, dan itulah yang membawanya ke dalam kesengsaraan ini. Meskipun tamparan Chu Feng tampak sederhana di permukaan, tapi sebenarnya itu dikombinasikan dengan teknik formasi spiritual. Ketika Wang Long diserang, tidak hanya dia terluka, dan bahkan lebih dari setengah kultivasinya telah disegel. Pada saat itu juga, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Chu Feng. Dia tanpa ragu dalam keadaan yang memungkinkan bagi Chu Feng, untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Chu Feng telah merencanakan semua itu. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan berbelas kasihan. Pertama-tama dia menendangnya dan terlontar seperti meriam, dan tendangan itu menghancurkan tulang Wang Long di seluruh tubuhnya. Suara seperti retakan tulang berderak tak henti-hentinya, lalu Chu Feng menambahkan beberapa tamparan, dan itu dapat mengalahkan Wang Long sampai-sampai ia tidak terlihat seperti sebelumnya. Bahkan kepalanya sekarang tampak seperti babi. Ketika semua orang melihat pemandangan seperti itu, jiwa mereka seketika langsung terguncang. Jika itu sebelumnya, mungkin sama sekali tidak ada orang yang percaya Wang Long, yang merupakan salah satu dari 3 jenius besar Akademi Forseas, dia akan dipukuli secara brutal oleh orang seperti Chu Feng. Tetapi pada saat itu juga, bahkan jika mereka tidak ingin mempercayainya, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena bagaimanapun juga, fakta seperti itu ditunjukkan dengan sangat jelas di depan mata mereka. Namun meskipun kekuatan Wang Long tidak memadai,
serta karakternya juga yang tidak bagus, tapi setidaknya ia masih memiliki keberanian. Di dalam hatinya, dia merasa sangat marah ketika dipukuli oleh Chu Feng. Karena dia tahu, bahwa orang yang menyelamatkan Lan Xi dan menghancurkan kesempatannya yang sempurna, itu adalah Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa meraung marah. Pukul aku. Jika kamu punya nyali, pukul aku sampai mati. Jika kamu mengalahkan aku sampai mati, jangan pernah berpikir berjalan keluar dari Akademi Forseas hidup-hidup. Bahkan jika kamu berjalan keluar dari Akademi Forseas, kamu seharusnya jangan pernah berpikir untuk tetap hidup. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia sekalipun, klan Wang aku masih akan menemukan kamu, dan merobek mayat kamu menjadi banyak potongan. Bahkan bukan hanya kamu, teman-temanmu semua juga akan mati. Apakah kamu berani menyentuhku, Wang Long? Lalu kamu pikir kamu itu siapa? Teriak Wang Long. Ketika Wang Long berbicara, semua orang benar-benar terdiam. Karena mereka semua merasa, bahwa Wang Long akan segera mati. Mereka semua telah melihat ke udara, dan di sana keberanian Chu Feng menjulang sangat tinggi. Dia pasti tidak kekurangan keberanian untuk membunuh Wang Long. Pada saat itu, Wang Long tidak hanya menolak untuk menyerah, dia bahkan memaksakan kesombongan seperti itu pada Chu Feng. Dia hanya terlihat seperti ingin mati. Namun sesuatu yang tidak diharapkan orang banyak adalah, setelah mendengar kata-kata Wang Long, Chu Feng benar-benar menghentikan tinjunya yang turun. Adegan itu pasti membuat semua orang terkejut. Segera setelah itu, Wang Long dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Karena terlepas dari bagaimana Wang Long berbicara dengan sombong seperti sebelumnya, dan pada saat itu juga, Chu Feng memang sudah berhenti menyerangnya. Jadi tanpa sadar, mereka semua merasa bahwa Chu Feng pasti takut. Selama dia berpikir bahwa Chu Feng takut oleh pengaruh Wang Long dari klannya, Wang Yue yang berasal dari klan yang sama, dia merasa bangga bahwa keluarga Wangnya kurang lebih memiliki daya jera. Namun ketika adegan berikutnya terjadi, mereka tahu mereka salah. Pemikiran itu benar-benar sangat salah. Chu Feng perlahan-lahan berdiri, kemudian tersenyum, lalu menatap Wang Long dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah kamu ingin tahu siapa aku?" Ucap Chu Feng. Dakduk, dakduk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Wang Long merasakan detak jantungnya bertambah dengan beberapa detakan. Karena dari lubuk hatinya, perasaan yang sangat tidak nyaman muncul dengan segera. Dia tiba-tiba menyadari lagi, bahwa Chu Feng yang saat ini ada di depan matanya, dia tampaknya tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Tetapi meskipun gelisah, Wang Long masih mengerutkan alisnya, dan berkata dengan gelisah. Apa maksudmu?" Tanya Wang Long dengan bingung. "Aku yakin kamu akan mengenaliku," jawab Chu Feng. Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu dengan kehendaknya, wajahnya berubah dan dia langsung berubah menjadi penampilan Wu Qing. Dia kemudian dengan ringan tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri, untuk membuat aku menghilang seperti sepotong debu dengan pikiran kamu sendiri?" "Hah, kamu adalah Wu Qing," seru Wang Long dengan sangat terkejut. Setelah melihat wajah Chu Feng saat ini, mata Wang Long tiba-tiba saja berkontraksi. Ekspresinya juga langsung berubah sangat jelek, bahkan tubuhnya mulai bergetar hebat. Kesombongan yang sebelumnya tidak ada lagi, dan yang menggantikannya adalah teror yang tak terbatas. Meskipun wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali, tapi orang-orang masih bisa melihat matanya yang sangat ketakutan. Wu Qing. Wang Long mengenali orang itu dengan sangat baik. Dia adalah jenius luar biasa, dan juga telah mengalahkan 3 jenius hebat dari Kepulauan Eksekusi Immortal saat berada di Misty Peak. Wu Qing adalah orang yang mengumpulkan lebih dari 1000 tanda bela diri, dan bahkan Wu Qing disebut-sebut sebagai orang yang melampaui Mu Rongsun. Tidak peduli seberapa kuatnya Chu Feng itu, paling tidak Chu Feng akan sedikit takut padanya. Karena jauh di dalam hatinya, Wang Long tidak berpikir bahwa Chu Feng akan berani untuk benar-benar membunuhnya. Mengesampingkan Akademi Forseas, kekuatan klan Wangnya cukuplah besar.
Jika sesuatu terjadi padanya, yang merupakan generasi berikutnya di klan Wang, bahkan jika klan Wang menggunakan semua kekuatan klannya, mereka pasti akan membalaskan dendamnya. Jadi tidak peduli siapapun itu, mereka masih harus memberikan pertimbangan panjang sebelum membunuhnya. Itulah alasannya mengapa Wang Long masih berani bertindak sombong seperti ini. Tapi ketika itu adalah Wu Qing, dalam sekejap semuanya benar-benar berbeda. Dia yang secara pribadi mengalami realem immortal martial marking, memiliki rasa hormat dan ketakutan yang mendalam terhadap orang yang disebut Wu Qing ini. Dia tahu betapa kuatnya keberadaan Wu Qing ini. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang mendominasi, keberaniannya juga sangatlah besar. Seseorang bahkan bisa memanggilnya sebagai pribadi, yang tidak kenal takut dengan langit dan bumi. Namun yang paling penting bagaimanapun juga, bahwa Wu Qing memiliki guru misterius yang sangat kuat di belakangnya. Bahkan selain guru misterius itu, ada juga ahli Lady Kyushui, yang merupakan raja bela diri yang melindunginya. Sebelum memasuki Millennium Ancient City, dia bahkan menerima berita baru. Ketika Wu Qing meninggalkan puncak berkabut, ada beberapa orang terkenal di puncak Martial Lord yang bertujuan merampok Wu Qing, tetapi semuanya dibunuh oleh Lady Piao Miao. Lady Piao Miao hampir tidak pernah membunuh, dan juga tidak akan pernah membunuh orang lain untuk orang luar dari Misty Peak. Tindakannya itu mengumumkan kepada dunia bahwa dia, penjaga puncak berkabut yang merupakan salah satu karakter puncak wilayah Laut Timur, juga bersiap untuk melindungi si jenius Wu Qing ini. Mengesampingkan orang yang namanya terkenal di seluruh wilayah Laut Timur seperti Lady Piao Miao, dan juga mengesampingkan gurunya yang misterius dan tidak dikenal, bahkan Lady Kyushui sendiri dari Lover's Terrace bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh klan Wangnya. Maka jika dilihat dari segi kekuatan, dia lebih rendah dari Wu Qing. Karena sebab itulah, ia harus takut kepada Wu Qing. Dalam hal latar belakang, dia bahkan lebih rendah daripada Wu Qing. Karena itulah, dia benar-benar tidak punya pilihan selain takut. Jika dia bisa mengandalkan klannya untuk mengancam Chu Feng sebelumnya, maka sekarang dia terpaksa harus khawatir, apakah klannya sendiri akan terpengaruh karena tindakan bodohnya ini. Pada saat itu, Wang Long benar-benar merasakan segudang penyesalan, dan seolah-olah akhir zaman semakin dekat. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa, orang yang dia pandang rendah itu adalah keberadaan yang sangat dia takuti. Bahkan saat ini, keberadaan yang tak terhitung banyaknya generasi muda wilayah Laut Timur yang ditakuti, salah satunya adalah Wu Qing. Maka dari itu, dia benar-benar sangat menyesal. Penyesalannya benar-benar tak tertandingi. Hingga sedemikian rupa, ia merasa akan mati karena penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Chu Feng adalah Wu Qing, bahkan jika seseorang meminjamkannya 100 nyawa sekalipun, dia tidak akan berani memperlakukannya seperti ini. Apalagi, menjadikannya sebagai musuh. Bahkan dia tidak akan memiliki keberanian, untuk mengatakan sepatah kata pun untuk beroposisi. Chu Feng, kamu sebenarnya Wu Qing, seru Lan Xi. Pada kenyataannya, Wang Long bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan penampilan Chu Feng saat ini. Bahkan Lan Xi adalah orang yang sama, karena dia langsung mengenali siapa penampilan Chu Feng saat ini. Dan ketika dia menghadapi tatapan tertegun Lan Xi, Chu Feng samar-samar tersenyum dan berkata, "Senior Lan Xi, itu memang aku. Sebelumnya kami telah bertemu di Misty Peak," balas Chu Feng. Oh surga, dia adalah jenius yang namanya mengejutkan wilayah Laut Timur, yang mengalahkan 3 jenius besar dari Kepulauan Eksekusi Abadi, dan disebut juga sebagai orang yang akan melampaui Murong Sun. Bagaimana ini bisa terjadi, seru orang-orang. Setelah Chu Feng mengkonfirmasi identitasnya, hampir semua orang tercengang karena mereka telah mendengar prestasi Wu Qing. Mereka tahu dia adalah eksistensi di puncak generasi muda, dan juga memiliki sedikit pengaruh. Mereka sebelumnya benar-benar telah mengejek, dan bahkan mempermalukan keberadaan seperti itu. Mereka bahkan ingin membunuhnya. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, betapa bodohnya mereka ini. Mereka memang sangat bodoh.
Saat ini bukan hanya Wang Long saja yang merasa menyesal tanpa akhir, bahkan Wang Yu, Lan Yanzi, dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah mengira kalau orang yang mereka pandang rendah sebelumnya, ternyata dia adalah orang yang memiliki atmosfer mengesankan dengan cara yang keliru. Orang yang mereka pikir hanya berani sombong dengan perlindungan Taiko, ternyata dia adalah Wu Qing, yang namanya dikenal di seluruh wilayah Laut Timur. Mereka benar-benar telah menyinggung seseorang yang tidak bisa mereka sakiti. Namun jika dibandingkan dengan keterkejutan dan ketakutan mereka, Su Rou dan yang lainnya terkejut dan gembira. Mereka juga telah mendengar prestasi Wu Qing, dan mereka bahkan memuji Wu Qing di depan Chu Feng. Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Mereka juga tidak mengharapkan orang yang bahkan mereka kagumi seperti Wu Qing, ternyata dia adalah orang yang paling dekat dengan mereka, yaitu Chu Feng. Saudara Wu Qing, ini benar-benar kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Kami telah bertemu satu sama lain di Misty Peak, jadi kamu harusnya sudah tahu orang seperti apa aku ini. Kamu seharusnya tidak menyembunyikan identitasmu. Jika aku tahu itu kamu, bagaimana mungkin aku akan memperlakukan kamu seperti ini? Ucap Wang Long. Pada saat itu, kesombongan dan keberanian Wang Long sudah tidak ada lagi. Dan pada saat ini, dia bersikap sangat memalukan hanya untuk menjilat Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng yang sudah melihat sisi sejati Wang Long, ia tidak tergerak oleh penampilannya saat ini. Justru sebaliknya, dia kemudian berkata, "Tentu saja aku tahu orang seperti apa kamu itu. Ketika kamu membius Lansi dan bersiap untuk melakukan hal itu dengannya di kedalaman hutan, apakah kamu lupa siapa yang membawanya pergi dari tangan kotor kamu?" "Wang Long, ternyata kamu," teriak Lansi. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Lansi segera berubah. Seketika, kemarahan dan haus darah meluap keluar dari tubuhnya. Satu kata tertulis dengan jelas di wajahnya yaitu, kemarahan. Meskipun Lansi memiliki ingatan yang kabur pada saat itu, tapi dia tahu kalau dia telah diracuni. Meskipun dia tidak tahu terlalu jelas apa yang terjadi, dia tahu pakaiannya dirobek oleh satu orang, dan dia hampir kehilangan tubuhnya. Untungnya orang lain muncul dan menyelamatkannya, dan hanya karena itulah dia menghindari bencana seperti itu. Dalam kebingungannya, dia juga ingat karena tubuhnya sangat kesakitan, dan dia juga terlalu liar, sehingga dia mulai tanpa sadar meminta orang yang menyelamatkannya untuk bercocok tanam. Tetapi orang itu tidak memberikan apa yang diinginkannya. Pada saat itu dia membencinya, karena orang itu tidak mau menyelamatkan orang yang sekarat. Namun sekarang, dia sangat berterima kasih kepada orang itu. Karena kejujuran orang itu, dia melindungi hal yang dilihatnya paling penting, yaitu keindahan tubuhnya. Namun dia tidak akan pernah berpikir bahwa, orang yang ingin melakukan hal semacam itu padanya adalah Wang Long, dan orang yang menyelamatkannya adalah Chu Feng. Pada awalnya, dia masih memiliki simpati untuk Wang Long. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang murid yang bersamanya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, dia sangat berharap bisa membunuh Wang Long sendiri, dan merobek jenazahnya menjadi jutaan keping. Wang Long sedikit terkejut dengan interogasi Lansi, tetapi pada saat itu, di mana ia akan menemukan hati untuk menjelaskan kepadanya. Dia tidak hanya mengabaikannya, karena dengan pemikirannya yang cepat, dia tanpa malu-malu tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, "Hehehe, saudara Wu Qing, aku akan jujur padamu. Aku memang memberikan bahan obat bius kepada Lansi, dan kekuatan obat itu sangatlah kuat. Karena kamu telah menyelamatkannya, dan karena dia juga sudah berdiri di sini tanpa terluka, aku yakin kalian berdua pasti memiliki hubungan seperti itu. Saudara Wu Qing, karena kamu sudah melakukannya, kamu harus mengakui bahwa Lansi memiliki keajaiban yang cukup untuknya. Bahkan tidak ada kata-kata untuk menggambarkan sosoknya, dan perasaan yang kamu dapatkan setelah kamu menyentuhnya. Meskipun kamu memiliki posisi yang cukup mulia, Lansi masih menjadi nona besar klan Lan yang tidak ternoda.
Dan untuk bisa melakukan hal yang hebat, itu juga merupakan keberuntunganmu. Hehehe, walaupun aku secara tidak sengaja mengatur situasi seperti itu, aku masih membantu kamu menyelesaikan hal seperti itu. Kamu harus berterima kasih kepada aku. Karena semua itulah, kamu juga harus membiarkanku pergi, ucap Wang Long. Wang Long, kamu tidak tahu malu, teriak Lan Si. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lan Si mengertakkan giginya karena marah. Awalnya dia berpikir jika menilai dari sifat Wang Long, dia akan mencoba dan membenarkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka, ternyata dia akan memilih untuk bertahan hidup, dan bahkan mengaku dialah yang telah melakukannya. Tidak hanya dia mengakuinya, dia bahkan mengambil kesempatan untuk itu. Pada kenyataannya, bahkan Chu Feng tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Wang Long sebenarnya mulai bercanda. Chu Feng benar-benar merasa, kalau Wang Long ini sangat tercela dan tidak tahu malu. Bahkan lebih dari itu, dia juga cukup menyedihkan. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng meraih bagian depan pakaian Wang Long, dan setelah mengangkatnya, Chu Feng seperti melempar karung pasir, ia melemparkan Wang Long ke arah Lan Si dan berkata, "Senior Lan Si, kamu bisa merawat orang ini," ucap Chu Feng. "Junior Lan Si, kasihanilah, Junior Lan Si, kasihanilah. Karena pertimbangan bertahun-tahun aku menyukai kamu, karena pertimbangan banyak hal yang telah aku lakukan untuk kamu, tolong luangkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku mohon padamu," ucap Wang Long. Setelah Wang Long mendarat di tanah dan mengabaikan luka-lukanya sendiri, ia buru-buru melakukan yang terbaik untuk memanjat, dan mulai bersujud kepada Lan Si. Dan pada saat itu juga, demi bisa bertahan hidup, dia benar-benar tidak peduli tentang apapun. Jika dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya. "Kamu," seru Lan Si. Dan ketika dia menghadapi Wang Long yang bertindak seperti itu, tidak peduli seberapa besar amarah yang ada di hati Lan Si, dia menjadi ragu-ragu. Karena dalam beberapa tahun dia berada di Akademi Forseas, Wang Long memperlakukannya dengan cukup baik, dan juga melakukan sesuatu yang adil baginya. Wush! Tapi saat Lan Si ragu-ragu, Chu Feng tiba-tiba turun dari udara, dan menginjak punggung Wang Long hingga mendorongnya ke tanah. Pada saat yang sama, sebuah tangan mencengkeram rambut Wang Long, dan Chu Feng berkata kepada Lan Si, "Jika kamu tidak bisa melakukannya, biar aku saja yang akan melakukannya," ucap Chu Feng. "Tidak," teriak Lan Si. Lan Si tiba-tiba mengulurkan tangannya, itu ketika dia merasakan haus darah Chu Feng dan meraih lengannya. Dia malah ingin menyelamatkan Wang Long. Chu Feng tidak bisa untuk tidak kaget dengan tindakan Lan Si, tapi setelahnya dia sangat tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian menghela nafas. "Keteladanan seorang wanita," ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng tiba-tiba melemparkan tangan Lan Si, dan seketika menebas dengan tangannya. Dengan suara cerot, dengan semburan darah ke udara, kepala Wang Long telah ditebas secara paksa oleh Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.